Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, kemarin seorang subscriber meminta saya untuk kembali membahas tentang perkembangan terkini dari Algorand, teman-teman. Nah, ini kita lihat ada sesuatu yang menarik dari postingan Algorand Foundation. Jadi kita lihat di sini Algorand berbicara tentang downtime, teman-teman. Jadi blockchain telah menjadi salah satu teknologi paling revolusioner dalam beberapa dekade terakhir. Teknologi ini yang awalnya dikenal sebagai pondasi blockchain saat ini telah berkembang jauh melebihi mata uang kripto. Jadi kalau kita melihat dari postingan Algorand, saat ini blockchain digunakan untuk berbagai aplikasi di berbagai industri, mulai dari keuangan hingga rantai pasok, kemudian perawatan kesehatan, real estate, dan bahkan energi, teman-teman. Namun ada satu pertanyaan yang menarik yang muncul, dan ini ditulis oleh Algorand Foundation. Dalam situasi apa downtime pada blockchain dapat diterima? Nah, ini jawabannya adalah sederhana, teman-teman. Tidak ada situasi di mana downtime blockchain dapat diterima. Jadi kalau misalkan jika sebuah blockchain benar-benar tidak memiliki penggunaan dunia nyata atau relevansi praktis, maka downtime-nya mungkin tidak akan mempengaruhi siapapun secara signifikan. Namun jika blockchain sudah menjadi tulang punggung dari sebuah sistem penting, seperti misalkan kalau kita lihat di sini, katakanlah untuk membayar tagihan listrik, kemudian pembayaran tiket pesawat, kemudian pelacakan rantai pasokan global, atau bahkan tokenisasi aset bernilai tinggi, maka downtime bukan hanya masalah teknis, melainkan akan menjadi sebuah bencana, teman-teman. Jadi mari kita eksplorasi lebih dalam mengapa apabila sebuah server blockchain atau blockchain mengalami downtime itu tidak dapat diterima dalam konteks dunia modern, dan bagaimana solusi seperti Algorand itu hadir untuk menjawab tantangan ini, teman-teman. Jadi mengapa downtime itu tidak bisa diterima? Yang pertama adalah bayangkan sebuah blockchain yang mendukung 30% dari total tagihan listrik suatu negara. Jadi dalam skenario ini, setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen, bisnis, atau pemerintah itu akan bergantung pada blockchain tersebut. Jika blockchain mengalami downtime, maka seluruh sistem pembayaran listrik bisa terganggu, dan ini berarti bahwa rumah tangga kehilangan akses ke listrik, rumah sakit tidak dapat menjalankan peralatan medis, dan bisnis besar akan kehilangan operasional mereka. Dalam situasi seperti ini, downtime bukan hanya masalah ketidaknyamanan, tapi ini adalah ancaman nyata terhadap kehidupan sehari-hari, teman-teman. Kemudian Algorand Foundation juga memberi contoh, misalkan tiket pesawat, teman-teman. Jadi pengaruh pada industri perjalanan. Tiket pesawat adalah contoh lain dari bagaimana blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Jadi jutaan tiket dipesan melalui platform berbasis blockchain. Jika blockchain tiba-tiba mengalami downtime, maka ribuan penumpang bisa kehilangan akses ke tiket mereka, kemudian maskapai kehilangan pendapatan, dan bandara akan mengalami kekacauan logistik, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa dalam dunia modern yang semakin bergantung pada teknologi blockchain,
maka downtime dari blockchain bukanlah sesuatu yang dapat diterima. Jadi disinilah hadir Algorand sebagai salah satu platform yang memenuhi semua kriteria ini, teman-teman. Jadi dengan protokol konsensus inovatif, skalabilitas tinggi, dan keamanan yang kuat, Algorand menawarkan solusi yang ideal untuk mengatasi tantangan downtime dari blockchain. Jadi dengan adopsi yang lebih luas dari teknologi seperti Algorand, maka kita dapat memastikan bahwa blockchain tetap online selalu dan tanpa gangguan, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya untuk hari ini, bagaimana perkembangan dari Algorand pada hari ini? Kita lihat untuk Algorand, teman-teman, ini menempati peringkat ke-45 dari 10.882 proyek kripto yang aktif di CoinMarketCap. Jadi Algorand menempati peringkat ke-45. Hari ini harganya mengalami kenaikan sebesar 0,91%, diperdagangkan di angka 0,2680 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya hari ini ada di angka 2,26 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 17,82%, ada di angka 97,22 juta US dollar. Total supply 10 miliar algo, maksimal supply 10 miliar algo, dan untuk sirkulasi supply yang beredar ada di angka 8,45 miliar algo, teman-teman. Kemudian kalau kita cek harga di masa lalu, jadi Algorand ini 6 tahun yang lalu pada tanggal 21 Juni 2019 pernah menyentuh harga 3,28 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga ATH, berarti hari ini sedang koreksi atau sedang diskon 91,79%. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token algo? Seperti biasa saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Algorand, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kalau kita melihat memakai indikator Fibonacci retracement di time frame hari, maka kita lihat di sini area golden ratio dari Fibonacci retracement ada di angka 0,3, kemudian 0,26, dan hari ini harga dari Algorand ada di angka 0,2677. Jadi kalau ada yang bertanya apakah ini area yang tepat untuk melakukan pembelian, maka jawaban saya adalah bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian Algorand. Namun sekali lagi, tetap lakukan Dior dan investigasi secara mandiri. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat, terutama untuk seorang subscriber yang kemarin meminta saya untuk mereview tentang Algorand. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.